Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Arinda dari Cipta Satria Informatika yang nanti akan memandu berjalankan webinar kita hari ini. Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan bergabung di webinar kita kali ini. Semoga sehat semuanya ya dan tetap semangat walau sedang masa pandemi seperti ini. Webinar kita kali ini akan membahas tentang collaboration workflow in factory and equipment layout. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu bisa melihat portofolio solusi dari Autodesk sebagai end-to-end solutionnya untuk proses desain factory dan equipment layout dengan alur kerja yang lebih efisien tentunya. Materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mas Bayu dan Mas Alfian sebagai application engineering spesialis kami sekaligus sebagai instruktur di Autodesk Training Center kami. Dan untuk informasi tambahan Bapak Ibu, event webinar kita ini merupakan satu kesatuan dengan event workshop yang akan kita laksanakan hari Jumat besok ya. Dan ini juga merupakan agenda rutin kami untuk sharing info, skill, dan knowledge bersama. Bapak Ibu bisa follow sosial media kami, Cipta Satria, agar selalu mendapat info update-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi webinarnya. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A. Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu. Dan ikuti terus sampai akhir untuk mendapatkan info-info menarik nanti di akhir sesi kita. Oke, baik. Mungkin kepada tim AE, Mas Alvin atau Mas Bayu pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan webinar. Oke, terima kasih Mas Arinda telah membuka webinar session kita pada minggu ini. Jadi, perkenalkan, saya Bayu Erik Prasetyo sebagai Application Engineer di Cipta Satria yang nanti akan membawakan materi mengenai factory design collaboration, dan juga nanti ada rekan saya Mas Muhammad Alfian. Nanti mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan dapat ditanyakan di kolom Q&A, nanti bisa saya bantu jawab maupun rekan saya Mas Alfian dapat membantu menjawab pertanyaan dari Bapak maupun Ibu. Oke, untuk materi kita pada minggu ini, kita akan membahas tentang factory design utility. Kita berbicara tentang berkolaborasi, bagaimana ketika kita merancang suatu layout, baik itu di building maupun juga di factory design. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa agenda. Yang pertama, kita berbicara terlebih dahulu coverage-nya seperti apa untuk FDU ini. Lalu juga nanti saya akan sedikit perkenalkan tentang beberapa workflow di factory design utility. Serta juga nanti akan saya jelaskan juga beberapa benefit ketika kita menggunakan factory design collaboration ini, karena seperti yang kita tahu saat ini sedang gencar-gencarnya untuk social distancing. Ini cukup berguna ketika kita ingin melakukan suatu re-layout untuk penempatan orang-orang yang ada di dalamnya, dan juga tentang equipment yang ada di dalam satu ruangan tersebut. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang collaboration design menggunakan Navisworks, yang mana seperti yang kita tahu Navisworks di sini sangat berguna ketika kita berbicara collaboration antara software, dan juga kita dapat melakukan contohnya seperti clash detection, lalu juga time scheduling, lalu juga nanti kita nggak sampai di situ aja, kita juga nanti sampai ke proses yang namanya virtual reality atau VR. Mungkin Bapak dan Ibu juga biasanya familiar dengan yang namanya VR. Jadi kita dapat melihat model kita seperti apa, dan itu nanti akan tercermin ke dalam Google Tools kita atau VR ya, biasa disebut seperti itu. Jadi bagaimana caranya itu nanti akan saya sedikit tunjukkan. Oke, mungkin di sini akan sedikit terlihat untuk review bagaimana di sini, bagaimana di factory design utility kita bekerja. Jadi tadi adalah suatu hasil dari desain yang mana kita dapat melakukan suatu review ya, melihat bagaimana modelnya. Lalu ini adalah cara ketika kita ingin melakukan suatu placement
di model atau gambar kerja kita. Nah, di sini jadi di Vector Design Utility ini kita sudah disediakan beberapa aset. Nah, aset ini cukup membantu kita ketika kita ingin melakukan suatu placement, kita menyebutnya, atau ingin menggunakan model tersebut ke dalam model desain factory kita. Lalu juga kita dapat memberikan di sini contoh estimasi dari penggunaan bahan bakar atau transportation feature-nya namanya. Di situ jadi kita bisa membandingkan ketika suatu mesin saya taruh di sisi A, lebih baik saya taruh di sisi A atau di sisi B, itu dapat kita lakukan seperti kita memperkirakan lebih baik yang mana. Jadi di dalam desain kita bisa kita sebut adalah lebih efisien karena kita bisa memperhitungkan hal-hal tersebut. Oke, di sini kita juga bisa melakukannya suatu clash detection. Jadi kalau kita berbicara collaboration software, biasanya sangat sering terjadi clash detection karena ketika kita berkolaborasi yang melakukan proses desain itu tidak hanya satu atau dua orang, tapi bahkan bisa lebih banyak. Oke, nah di sini adalah uh, tampilan dari Vector Design Utility sendiri. Nah, di sebelah kiri tadi kita menyebutnya adalah aset atau beberapa user familiar dengan yang namanya library. Jadi kita menyebut library di Vector Design Utility ini adalah suatu aset yang mana dapat kita gunakan di desain model yang kita buat di Vector Design Utility yang dimiliki oleh Autodesk ini. Sambil mengingatkan jika nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menanyakannya di kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi nanti akan kami bantu jawab ataupun dari rekan-rekan tim panelis akan membantu menjawab dari Bapak dan Ibu. Oke, kita mungkin akan langsung masuk ke agenda berikutnya, itu tentang berbicara Factory Design Utility untuk coverage-nya. Oke, jadi ketika kita berbicara Factory Design Utility, mungkin yang sangat sering Bapak dan Ibu fokus adalah factory design atau proses pemodelan untuk desain di factory atau di pabrik gitu ya, untuk layout pabrik. Bahkan beberapa user masih familiar dengan seperti itu. Seperti sebenarnya di Factory Design Utility tidak sampai, tidak hanya di desain factory aja, tidak untuk desain pabrik aja. Kita bisa melakukannya itu lebih dari itu. Contohnya ketika kita ingin melakukan suatu space optimization, jadi ketika kita memiliki suatu building atau suatu lahan, ya lahan tersebut ingin kita buat untuk suatu target bangunan, misal kita menyebutnya ingin memiliki beberapa room atau beberapa ruangan, ingin kita placement untuk beberapa equipment di dalamnya, itu sangat-sangat berguna ketika kita ingin melakukan suatu space optimization di factory design utility ini. Lalu di Factory Design Utility ini juga sangat sering ketika kita berbicara event planning, karena biasanya ketika satu building itu dapat dilakukan beberapa event dalam jangka waktu yang tertentu. Contohnya untuk minggu ini untuk event misal A, lalu juga nanti di minggu berikutnya untuk event B, minggu berikutnya itu nanti akan dilakukan event C. Nah, maka itu kita pasti akan melakukan suatu re-layout planning untuk event-event tersebut. Lalu dengan adanya re-layout planning tersebut, maka kita dapat membuat contohnya untuk exhibit floors, lalu juga contohnya untuk retail space, untuk di supermarket contohnya ya. Contohnya untuk di minggu ini, contohnya untuk yang promo adalah di produk, contohnya untuk produk laundry, lalu nanti di minggu berikutnya untuk di produk misal kebutuhan rumah tangga. Nah, itu biasanya kan sangat sering ketika kita ingin melakukan layout planning untuk retail space seperti itu. Lalu juga ketika kita berbicara venue reformat, itu juga sangat berguna ketika kita berbicara tentang coverage di Vector Design Utility ini. Jadi saya menekankan bahwa di Vector Design Utility ini kita tidak hanya digunakan untuk
proses pembuatan layout pabrik kita bisa sampai yang lebih dari itu. Contohnya tadi untuk optimizational space, lalu juga kita bisa menggunakan ini untuk shipbuilding. Jika Bapak dan Ibu dari industri shipbuilding, itu juga sangat-sangat berguna di kompartemen layout tersebut. Lalu juga untuk large scale, untuk event planning, tadi sudah saya sedikit jelaskan. Lalu yang cukup menarik adalah kita juga bisa menggunakan factory design utility ini digunakan untuk circuit board design. Namun jika Bapak dan Ibu ingin melakukan PCB design yang bisa dibilang lebih advance, baik itu secara 3D, lalu juga untuk layout di PCB-nya itu sendiri, itu dapat kita lakukan di Fusion 360 menggunakan kolaborasi antara Fusion dan juga Eagle, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita berbicara tentang workflow di factory design utility. Di sini kalau kita melihat sudah saya bagi-bagi ya menjadi beberapa segmen. Jadi yang pertama adalah untuk proses pembuatan workflow-nya kita berbicara dulu untuk proses planning. Nah, planning ini nanti akan mencakup beberapa kegiatan, yaitu contohnya untuk proses simulation atau replanning ya. Jadi kita ingin mengetahui kapasitas dari proses manufacturing itu sendiri, lalu juga nanti kita berbicara tentang proses desain. Nah, proses desain ini yang cukup penting, yaitu ketika kita ingin melakukan proses baik itu 2D dan juga 3D design. Lalu selanjutnya berbicara untuk validasi. Nah, validasi di sini kita bisa melakukannya contohnya dengan si VR atau virtual reality. Jadi kita bisa melihat ternyata desain kita sudah cocok atau sesuai dengan contohnya dari kebijakan social distancing saat ini seperti itu. Jadi kita bisa melakukan proses validasi. Lalu kita juga di proses build dan juga operate itu kita bisa melakukan yang namanya 4D dan juga 5D untuk planning dan juga set management. Jadi kita nanti bisa melihat contohnya scheduling untuk proses pembuatan si layout tersebut dan sebagainya. Lalu juga untuk workflow, nah di sini saya bagi menjadi dua ya. Jadi contohnya yang pertama yang biasa dilakukan oleh factory owner atau oleh kontraktor. Karena kita berbicara untuk factory owner dan juga kontraktor, di sini kita biasanya berbicara adalah dalam segi layout atau kita memiliki bangunan. Nah, bangunan ini nanti akan kita isi dengan beberapa equipment yang akan kita gunakan di bangunan tersebut. Nah, jadi di factory design utility atau khususnya di inventor ini kita bisa membuka model atau berkolaborasi dengan model dari Revit untuk suatu bangunan tersebut, ataupun kita juga bisa berkolaborasi dengan AutoCAD arsitektur. Jika Bapak dan Ibu masih menggunakan AutoCAD arsitektur, itu juga dapat kita lakukan berkolaborasi untuk proses buildingnya. Itu dapat kita open di inventor sebagai bisa dibilang adalah sebagai acuan seperti apa kita menentukan layout di model di factory layout kita seperti itu. Nah, di inventor ini kita juga sudah support untuk hal tersebut, yaitu dengan feature yang namanya AnyCAD. Kita bisa membuka dan juga ketika model source asli tersebut mengalami perubahan, otomatis nanti di inventor juga akan ikut berubah juga seperti itu. Lalu yang kedua saya bagi menjadi untuk workflow di equipment supplier. Jadi ketika kita ingin membuat suatu equipment yang akan kita placement ke inventor ataupun ingin kita placement ke factory design utility ini, kita dapat melakukan proses design baik itu langsung di inventor maupun kita melakukan proses import dari platform software lain, itu juga sangat dapat kita lakukan. Lalu nanti kita dapat melakukan detail engineering, bahkan nanti bisa kita langsung masukkan si model, si equipment tersebut ke Navisworks Manage sebagai collaboration software, ataupun dapat kita publish juga ke BIM content seperti itu.
Oke, lalu selanjutnya untuk workflow di Vector Design Utility ini, di sini kita bagi menjadi 6 kembali. Jadi contohnya yang pertama adalah kita berbicara tentang proses modeling. Nah, proses modeling ini cukup berguna, memiliki benefit ketika kita ingin melakukan proses design terlebih dahulu untuk di manufacturing proses. Contohnya saya ingin melakukan suatu pembuatan produk dalam jumlah sekian, let's say adalah 100 produk. Nah, di situ kita dapat melihat estimasi dalam pengerjaan waktu dalam 100 produk tersebut akan ditempuh dalam waktu sekian jam atau sekian menit, itu dapat kita dapatkan hasilnya. Bahkan nggak hanya dari time consume tersebut, kita juga dapat melakukan export untuk planning layout. Jadinya dari proses modeling tersebut dapat langsung di-generate ke 2D drawing model yang mana nanti akan kita lakukan proses detail design di tahap ketiga di inventor factory design utility, dan juga nanti kita dapat melakukan proses design review dan juga proses communication untuk proses di collaboration di Navisworks Manage dan juga di 3ds Max interaktif untuk nanti masuk ke proses visualisasi untuk di masukkan ke dalam VR kita seperti itu. Dan di sini adalah beberapa benefit ketika kita menggunakan ini, beberapa benefit ketika kita mengerjakannya di Vector Design Utility dengan collaboration workflow tersebut. Jadi yang pertama kita dapat melakukan proses automatically untuk pembuatan 3D model dengan fungsi sinkron. Jadi ketika model di AutoCAD itu berubah layoutnya, otomatis nanti model di Inventor itu nanti juga akan ikut berubah. Jadi kita menyebutnya adalah bidirectional asosiatif. Jadi ketika di AutoCAD berubah, otomatis di Inventor berubah. Di Inventor berubah, maka di AutoCAD juga akan ikut berubah. Lalu yang sangat sering kita lakukan adalah nanti kita dapat melakukan proses review all CAD data together. Jadi di Inventor di Navisworks itu dapat kita lakukan proses suatu proses multi CAD data, dan juga nanti kita dapat melakukan collaboration modeling, lalu juga ada clash detection serta clearance analysis. Ini yang nanti cukup berguna ya untuk di saat ini social distancing, ini clearance analysis ini cukup penting. Lalu kita nanti akan dapat juga ke proses walkthrough dan juga 4D simulation untuk proses di installation atau scheduling seperti itu. Nah, ini adalah salah satu proses ketika kita ingin melakukan mendefine manufacturing proses. Yang pertama yaitu dengan proses analisis. Di sini kita dapat melakukan proses melakukan identifikasi untuk bottleneck jika terjadi bottleneck di proses manufacturing. Terus juga kita nanti dapat melihat di bagian mana ketika terjadi downtime, dan juga nanti kita dapat melakukan proses estimasi pengerjaan untuk produk yang akan kita kerjakan. Nah, di sini. Jadi kita dapat melakukan open untuk si proses analisis. Mungkin ini akan lebih detail di sesi hands-on workshop besok di hari Jumat ini. Jadi di proses analisis ini kita dapat melakukan placement aset. Nah, aset yang ada di sini itu adalah aset yang berada di cloud Autodesk. Jadi kita nggak perlu menggunakan local asset. Jadi misalkan kita terkoneksi dengan internet, kita nggak perlu ragu untuk melakukan open proses analisis ini di beberapa PC atau beberapa komputer. Nah, di sini kita berbicara untuk target kuantitinya adalah 100. Nah, kita nanti bisa melihat ternyata 100 produk tersebut kita kerjakan dalam berapa hour. Nah, di sini ternyata dalam 100 pitches tersebut ternyata belum tercapai. Nah, maka itu kita perlu menambahkan satu assembly line terlebih kembali ya. Kita tambah lagi, lalu kita melakukan reload atau kita start ulang lagi. Nanti kita bisa melihat apakah sudah tercapai untuk target produk tersebut. Nah, di sini contohnya ternyata yang dihasilkan adalah 116. Maka bisa kita sebutkan
si target tersebut sudah mencapai quantity dari si yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan report. Contoh report tersebut kita ingin melihat cycle time, lalu juga nanti di situ kita bisa melihat uh, unit produknya berapa, lalu juga efisiensi lainnya seperti apa, itu dapat kita lihat. Nah, di sini. Jadi nanti ketika terjadi downtime itu di situ kita bisa melihat. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan proses export yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tidak hanya report, tapi kita juga bisa melakukan export model tersebut ke dalam 2D drawing yang nanti dapat kita open di AutoCAD seperti itu. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada kami melalui kolom Q&A maupun di grup chat. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke proses aset library. Jadi kalau tadi saya sudah menyebutkan beberapa kali ya aset sebenarnya aset ini nah, aset ini kalau misal kita menyebutnya rata-rata adalah library. Jadi nanti kita ketika menggunakan factory design utility ini kita dapat menggunakan beberapa aset library. Nah, untuk factory asset ini kita bagi menjadi 3 contohnya. Yang pertama adalah sistem aset, yang kedua adalah user asset, dan yang ketiga adalah user cloud asset. Yang pertama, sistem aset. Nah, sistem aset ini adalah library yang mana dia tersedia di dalam software kita, atau ketika kita membuka Factory Design Utility, maka nanti akan berada di sistem aset atau yang bisa dibilang adalah bawaan dari si software tersebut. Lalu yang kedua, kita memiliki yang namanya user asset. Nah, user asset ini biasanya kita melakukan custom, lalu juga kita melakukan import asset. Nah, nanti akan masuk ke user asset. Lalu yang terakhir itu adalah user cloud asset. User cloud asset di sini berarti adalah ketika kita melakukan placement untuk user cloud asset ini, aset ini berada di akun Autodesk Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu customize aset tersebut, itu nanti akan menempel di dalam akun Autodesk Bapak dan Ibu. Contohnya saat ini Bapak bekerja di PCA. Nah, Bapak ingin melakukan placement untuk user cloud asset. Nah, Bapak nggak perlu melakukan import manual lagi, tapi kita tinggal open aja dari akun Autodesk-nya Bapak, itu kita tinggal melakukan yang namanya placement secara sederhana seperti itu. Nah, di suatu hari Bapak ingin melakukan pekerjaan di komputer B atau di komputer yang berbeda, maka Bapak nggak perlu melakukan import dari komputer yang sebelumnya Bapak gunakan, tapi Bapak tinggal login aja menggunakan akun Autodesk Bapak, lalu selanjutnya nanti Bapak melakukan placement aset menggunakan user cloud asset seperti itu. Nah, jika Bapak melihat di sebelah kanan di aset browser, di sana sudah disediakan cukup banyak aset library yang diberikan oleh Autodesk, yang mana nanti akan mendapatkan update ketika Bapak melakukan koneksi dengan internet. Jadi tidak hanya di lokal aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan server yang ada di Autodesk. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita ingin melakukan customize ukuran. Nah, di Factory Design Utility ini kita juga sudah sediakan namanya set parameter. Jadi contohnya di sini kita memiliki rak. Nah, di sini ada rak. Nah, tersebut kita dapat melakukan sedikit. Nah, di sini kita bisa melakukan customize untuk ukuran-ukuran. Nah, contohnya di sini adalah rak. Rak di sini kita ingin set untuk length-nya sekian, lalu juga ukuran panel left-nya sekian, right-nya sekian, itu dapat kita placement atau kita ingin melakukan customize untuk aset-aset parameter di sini. Lalu selanjutnya di sini kita dapat menggunakan si
factory design utility ini dengan sangat mudah, yaitu yang pertama kita bisa menggunakannya untuk proses insert model. Nah, insert model ini adalah ketika kita ingin melakukan placement, lalu juga reposition ketika kita ingin melakukan suatu yang namanya perubahan lokasi. Terus juga kita memiliki yang namanya konektor point. Nah, konektor point di sini adalah kita nanti akan secara bersamaan ada yang namanya point to point, jadi nanti dia akan menempel seperti itu. Ini biasanya kita gunakan untuk placement di konveyor, lalu juga rak seperti itu sangat-sangat berguna. Nah, di sini adalah salah satu contoh ketika kita ingin melakukan proses modeling untuk di social distancing. Mungkin akan di sini akan saya sedikit show. Nah, di sini ini adalah salah satu environment di inventor profesional untuk di factory design utility. Nah, jadi contohnya di sini saya memiliki dua orang. Nah, di sini dua orang di sini kita bisa melakukan proses assign contohnya. Jadi kalau seandainya ya di sini kita ingin melakukan proses reposition atau saya ingin melakukan placement satu orang lagi ya contohnya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja untuk aset yang sudah disediakan. Nah, di sini kita tinggal pilih aja satu, terus nanti kita lakukan placement. Nah, di sini, kalau di sini, saya taruh di sini. Nah, di sini contohnya dengan radius spesifikasi kebijakannya dari pemerintah, contohnya seperti itu. Ini kita lakukan radius atau jarak aman. Nah, di sini jadi kita nanti akan mendapatkan yang namanya fungsi dari reposition. Jadi contohnya di sini ya, kalau misalnya kita ingin melakukan proses reposition, jadi contohnya kalau di sini saya rotate terlebih dahulu, saya ingin melihat apakah terjadi minimize untuk jaraknya. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata di sini dia belum ada di radius yang aman. Jadi kita bisa melakukan proses reposition atau saya geser ya. Nah, di sini saya geser, saya geser ke arah samping dengan jarak sekian itu dapat kita lakukan. Contohnya saya taruh di sini. Saya juga bisa melakukan proses rotate. Nah, seperti ini juga dapat kita lakukan. Ini saya tinggal klik kanan lalu dan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melakukan proses yang namanya tadi ada yang namanya reposition, lalu juga kita dapat melakukan placement dengan mudah karena di sini juga sudah disediakan beberapa aset ya. Nah, di sini bisa melihat sedikit asetnya. Nah, di sini sudah disediakan beberapa aset. Di sini contohnya kalau saya ingin placement untuk conveyor ya di sini. Di sini saya ingin placement untuk conveyor. Di sini saya ada conveyor belt. Dulu.
Nah, saya ingin taruh di contohnya di sisi sini. Nah, saya taruh satu ya di sini, klik, terus saya taruh di saya taruh. Nah, di sini tadi saya menyebutnya tadi ada yang namanya konektor. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat di sini ada tanda warna hijau. Tadi ada poin warna hijau yang mana poin warna hijau tersebut adalah suatu konektor yang contohnya di sini nanti akan saya sedikit contohkan. Jadi kalau saya klik, saya dekatkan itu nanti akan otomatis menyambung. Nah, di sini saya cancel aja, saya placement ulang. Di sini ternyata ada salah satu conveyor ya. Nah, di sini kalau misal Bapak melihat kalau di sini saya dekatkan dia nanti akan menempel. Nah, di sini dia nanti akan menempel. Baik itu saya dekatkan ke yang satu di sini maupun ke yang ada di sini. Bahkan kalau kita berbicara ingin mengubah ukurannya atau ingin mengubah bentuknya, jadi saya ingin melakukan yang bentuknya belok seperti itu, kita juga dapat melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga sudah disediakan. Contohnya saya ingin yang horizontal curve. Nah, di sini saya tinggal placement aja. Saya melakukan placement kembali. Nah, seperti ini. Saya dekatkan yang ke arah sini. Saya klik. Jadi ini adalah salah satu kemudahan ketika kita ingin melakukan placement, reposition, dan juga konektor di factory design utility ini. Seperti itu. Nah, seperti ini adalah hasilnya. Lalu juga tadi saya menyebutkan ada yang namanya set parameter. Nah, jadi contohnya kalau saya klik salah satu model di sini, kita akan muncul satu factory properties. Nah, di sini. Jadi contohnya kalau kita ingin mengubah ukurannya ya, di sini kita bisa melakukan contohnya untuk width gap-nya sekian, lalu juga height-nya sekian. Nah, contohnya height-nya di sini adalah 762. Kalau saya ingin mengubahnya misalnya jadi 1,2 meter, berarti 1200. Saya tinggal masukkan ukurannya, saya tinggal enter. Otomatis nanti ukuran si model ini nanti akan otomatis berubah juga. Nah, seperti ini. Dia kan bahkan proses generate, jadi kita nggak perlu mengubahnya dengan proses satu persatu, itu nggak perlu seperti itu. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan proses set publishing atau ketika kita ingin melakukan proses customize untuk aset-aset yang akan kita lakukan di insert factory design utility ini. Jadi kita nanti bisa melakukannya baik itu dari GrabCAD, mungkin seperti yang kita tahu ya di GrabCAD itu cukup banyak model-model yang dapat kita download secara gratis. Itu biasanya sangat-sangat banyak dari beberapa platform software, mengingat di Factory Design Utility ini kita bisa melakukan import model dari beberapa software ya. Terus juga kita di sini ada catregister.com, lalu juga ada checklist.com. Lalu selanjutnya ada Trimble 3D Warehouse. Ini adalah model yang biasanya dibuat dari SketchUp. Ini nanti dapat kita
lakukan proses importnya di Navisworks Manage sebagai software collaboration seperti itu. Oke, ini adalah tadi saya sudah menyebutkan yang namanya Anycat. Mungkin Bapak dan Ibu belum familiar. Nah, ini adalah salah satu feature yang ada di Inventor dan juga Factory Design Utility. Jadi di sana kita dapat melakukan proses import dari beberapa software. Contohnya di sini ada dari Katia, NX, Proki atau Creo ya. Terus selanjutnya ada Rhino, Solid Edge, SolidWorks, selanjutnya dari beberapa netral file dari IGES, terus juga ada FAT, STL, STEP, IDF, ataupun jika Bapak dan Ibu menggunakan Autodesk Alias ya sebagai custom modeling, itu juga dapat kita lakukan import di Inventor. Terus selanjutnya kita dapat juga yang paling baru adalah kita dapat membuka atau berkolaborasi dengan Autodesk Revit. Selanjutnya kita juga bisa melakukan proses newer version dari Inventor. Jadi ini ada di beberapa latest version kita. Jadi jika sebelumnya kalau Bapak ingin membuka versi terbaru, versi yang lebih baru di Inventor itu biasanya terkadang agak kesulitan. Kita harus melakukan ekspor ke ya, RTP terlebih dahulu. Nah, untuk beberapa versi di Inventor kita yang baru ini, kita nggak perlu melakukan proses ekspor tersebut, tapi kita langsung aja di open, itu nanti langsung dapat kita membacanya. Jadi contohnya jika Bapak menggunakan versi 2019, Bapak ingin membuka versi 2021, itu saat ini adalah sudah support untuk hal tersebut. Ini adalah salah satu skill contoh modelnya. Jadi di sini kita berkolaborasi cukup banyak software. Jadi untuk 2D layoutnya yaitu dari AutoCAD, terus juga dari Fusion, Inventor, bahkan untuk piping dari Revit itu juga dapat kita buka di Inventor profesional ini, terus juga ada dari Step, NX, SolidWorks, Solid Edge, dan juga beberapa file yang lainnya. Nah, ini adalah collaboration software menggunakan Navisworks Manage. Nah, ini di Autodesk Navisworks Manage kita dapat melakukan contohnya untuk scheduling, jadi kita bisa melihat progres pengerjaan kita, atau juga nanti kita bisa melakukan proses simulate-nya untuk melihat seperti apa sih untuk timeline-nya di sini. Terus juga kita dapat melakukan yang namanya walkthrough. Nah, walkthrough di sini kita bisa melihat daerah-daerah sekitar yang kita modelkan seperti apa. Jadi nanti terdapat yang namanya di sini ada avatar. Nah, di sini avatar ini adalah bisa dibilang orang yang melakukan proses review di dalam model di Navisworks Manage ini. Jadi contohnya kalau dia melakukan review, terus juga di dalam di depannya gitu ada konveyor, maka dia nanti akan otomatis akan menunduk atau melompat seperti itu. Jadi itu bisa diibaratkan itu adalah kita yang sedang mereview di model yang kita buat. Nah, di sini ini adalah tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada yang namanya clash detection. Nah, jadi clash detection ini kita dapat melakukan proses apakah nanti kira-kira terjadi clash atau enggak. Jadi kalau kita terjadi clash, maka kita nanti akan kembali ke inventor kita. Kita di sini kita rubah untuk ketinggiannya, kita jadikan yang lebih tinggi menggunakan set parameter. Selanjutnya kita tinggal save kembali di Navisworks. Kita melakukan untuk rerun test. Di situ nanti akan muncul di Navisworks command tersebut akan resolve seperti itu. Nah, itu adalah beberapa kelebihan ketika kita melakukan proses collaboration design di Navisworks. Nah, di sini akan saya sedikit tunjukkan untuk di
Naviswork Manage-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu. Ini adalah view ketika kita ingin melakukan proses collaboration modeling di Factory Design Utility. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu melihat terdapat beberapa poin-poin. Nah, di sini poin-poin hasil scanning. Nah, ini memang betul, ini adalah hasil dari scanning dari recap pro. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu renovasi model, nah itu nanti mungkin bisa menjadi acuan untuk hasil dari scanning tersebut. Jadi contoh di sini ada tiang, lalu juga di bagian sini ada contohnya ada pintu. Nah, di situ kita dapat melakukan proses import di Naviswork Manage tersebut. Nah, di sini. Jadi kita nanti bisa melihat, oh ternyata di sini sudah ada existing model yang harus kita hindarkan atau sebagai obstacle seperti itu. Oke, lalu selanjutnya bagaimana ketika kita ingin melakukan proses pembuatan 2D documentation atau gambar kerja gitu ya. Kita ingin melihat bill of material atau kuantitinya seperti apa aja model atau aset yang kita placement di dalam factory layout kita itu sangat-sangat memungkinkan kita lakukan di factory design utility. Bagaimana caranya? Caranya adalah sama seperti ketika kita melakukan modeling di Autodesk Inventor. Jadi caranya kita sudah melakukan modeling, kita nanti tinggal klik kanan aja, terus kita lakukan proses create asset. Dan ini kita tinggal tadi bukan create asset tapi create drawing view. Nah di sini saja kita bisa melakukan placement sini untuk auto balloon, terus juga nanti kita bisa melakukan placement untuk part list yang kan atau yang sudah kita gunakan di Factory Design Utility ini. Nah, untuk prosesnya itu sama seperti ketika kita melakukan di Inventor profesional seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan kepada kami melalui kolom Q&A maupun juga melalui grup chat. Oke, lalu selanjutnya adalah ketika kita ingin melakukan proses VR collaboration. Nah, di sini ketika kita ingin melakukan proses VR collaboration, mungkin Bapak dan Ibu biasanya yang paling pertama yang ada di benak Bapak dan Ibu untuk VR ini itu biasanya adalah untuk game. Nah, sebenarnya untuk di virtual reality yang ada di Autodesk ini memang cara kerja proses pembuatannya adalah memang menggunakan engine dari software untuk game collaboration. Di sini kita bekerja menggunakan beberapa tools yang ada di Autodesk VR toolset ini. Contohnya kita menggunakan dari Inventor Professional dan juga Factory Design Utility ini untuk proses layout planning. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan layout planning ini menggunakan 2D environment yaitu dengan AutoCAD. Lalu selanjutnya di Naviswork. Jadi contohnya kalau misal Bapak dan Ibu sudah memiliki building ini contohnya dari SketchUp ataupun dari model yang belum bisa terbaca di Inventor, itu kita dapat melakukannya proses kolaborasi ini adalah di Naviswork Manage. Lalu kegunaan Naviswork Manage ini selain untuk berkolaborasi adalah kita dapat melakukan ekspor untuk model yang nanti akan dibaca di 3ds Max interaktif sebagai tools yang nanti akan digunakan untuk proses jembatan ke
tools yang ada di VR saat ini, seperti itu. Nah, jadi nanti kita nggak hanya melihat berdasarkan di walkthrough yang ada di Navis Walkminutes aja, seperti itu kita nggak. Tapi kita juga bisa sampai ke virtual reality menggunakan toolset yang ada di Autodesk saat ini. Nah, seperti ini adalah salah satu hasil ketika kita ingin melakukan virtual reality environment. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa mereview modelnya seperti apa. Lalu juga contohnya kalau saya ingin naik ke conveyor, itu juga dapat kita lakukan di factory design utility ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat contohnya terdapat clash atau enggak, ataupun kita bisa melihat kira-kira untuk equipment ini sudah ergonomis atau belum dengan orang-orang atau operator-operator yang bekerja, itu juga dapat kita lakukan. Karena untuk pemodelan yang ada di 3ds Max Interactive ini bisa kita sebutkan adalah benar-benar 1:1 seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan kepada kami. Bisa ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat. Ini adalah salah satu contoh. Tulisan karena saya menggunakan second monitor. Jadi kalau misalnya kita seandainya memiliki Autodesk VR toolset, maka kita dapat menentukan review model tersebut adalah dengan toolset yang ada di VR kita. Kalau di sini kebetulan saya sedang nggak menggunakan Autodesk toolset. Nah, di sini jadi kita mereviewnya ya masih menggunakan keyboard. Nah, di sini kita bisa melakukan contohnya review untuk di bagian sini. Namun jika kita menggunakan toolset VR, untuk saat ini di Autodesk Desktop Interaktif kita support untuk dua toolset, yaitu yang pertama adalah toolset dari STC atau HTC ya, HTC Vive ataupun Vive Pro. Lalu selanjutnya yang kedua ada dari Oculus. Nah, di Oculus kita juga sudah support untuk toolset dari platform yang ada di sana. Oke, nah di sini jadi nanti kita ketika kita berjalan ataupun kita ingin teleport ke bagian-bagian mana itu sangat mudah di VR yang kita gunakan dibandingkan kita harus menggunakan yang namanya keyboard seperti kita bekerja di Navisworks. Nah, kalau Navisworks kita juga bisa menggunakan di sini ada yang namanya walkthrough ya. Nah, di sini kita bisa melakukan proses third person, saya cek dulu. Kita bisa melakukan forumnya ada di sini, lalu nanti kita bisa melakukan walk. Jadi kalau misalnya kita bekerja menggunakan
Naviswalk itu kurang lebih adalah sama ketika kita bekerja menggunakan VR tanpa VR toolset. Jadi kita merasa berada di dalamnya seperti itu. Oke, tadi saya juga menyebutkan cara ketika kita ingin melakukan proses ekspor ke dalam 3ds Max interaktif. Nah, di sini kita akan ada untuk third person-nya. Nah, di sini ada output. Nah, di sini nanti akan muncul satu tools, yaitu di sini ada FBX. Nah, di sini ada tools untuk FBX. Selanjutnya di sini kita tinggal lakukan ekspor aja model tersebut ke FBX model, yang mana nanti untuk di 3ds Max interaktif tersebut nanti kita akan melakukan yang namanya importing. Nah, di sini tinggal kita pilih contohnya untuk jika Bapak dan Ibu menggunakan versi DSMAX interaktif di versi 2020, maka ya Bapak pilih aja di sini ada yang 2019, 2018 atau 2011 ke bawah seperti itu. Nah, atau jika Bapak menggunakan versi yang 2019, maka Bapak tinggal pilih aja 18 atau 19. Jangan pilih yang 2020 karena nanti ditakutkan adalah model tersebut tidak terbaca secara sempurna seperti itu. Jadi di sini kita dapat melakukan FBX file version untuk proses pembuatan modeling di DSMAX interaktif untuk masuk ke VR environment seperti itu. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi akhir, yaitu sesi untuk Q&A. Mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan pada sesi webinar kita minggu ini, bisa ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat, jadi feel free bisa ditanyakan langsung kepada kami. Oke, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa Mas Arinda, dari kami sudah cukup untuk materi webinarnya. Oke, baik Mas Bayu sebagai AE kami. Terima kasih banyak sudah menyampaikan webinar kita hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana banyak sekali fitur dan fungsi dari Autodesk FDU atau Factory Design Utility ini yang dimanfaatkan bukan yang bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk merincian tata letak tapi juga layout lainnya yang tentu dengan workflow yang lebih efisien. Seperti memudahkan kolaborasi kalau kita lihat tadi Bapak Ibu ya, baik antar tim maupun antar platform dengan AnyCAD. Mudah untuk diedit, input, replacement atau reposition, documentation sampai dengan toolset virtual reality-nya. Dan jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan juga bisa disimpan dulu untuk sesi workshop kita besok Jumat ya Bapak Ibu. Jangan lupa yaitu untuk melanjutkan webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands on atau praktek bersama dengan durasi yang lebih lama tentunya ya. Dan
Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan softwarenya dulu jika belum ada, bisa mendownload di website resmi Autodesk di autodesk.com. Saat workshop itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan link kuesioner untuk mendapatkan attendance sertifikat langsung dari Autodesk. Jadi jangan lupa untuk mengikuti webinarnya, workshopnya maksud kami. Untuk link joinnya juga pasti Bapak Ibu sudah dapatkan di email yang sama untuk mendapatkan link webinar kita ini ya. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut seperti terkait pembelian license ataupun training khusus, itu bisa menghubungi kami juga. Kami juga selain menjadi Autodesk Training Center dan Certification Center Autodesk, kami juga merupakan Autodesk Gold Partner di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami baik melalui media sosial ataupun kontak saya sendiri yang sudah saya kirim di grup chat ya. Bisa di-save terlebih dahulu jika ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di webinar kita kali ini, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar kita hari ini. Jangan lupa terus pantau media sosial kami, Cipta Satria, untuk mendapatkan informasi terupdate selanjutnya, terutama terkait agenda webinar dan workshop rutin kita seperti ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Mungkin sekian ya, kami tutup. Sampai jumpa besok hari Jumat untuk sesi workshopnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.